Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan diri untuk bersedia mengikuti atau melihat rencana program saya atau rencana tindak lanjut dari rencana pembelajaran berbasis proyek ini dengan komunitas belajar sekolah. Seharusnya itu untuk pengibasan ini dilaksanakan oleh semua guru karena program ini terkait beberapa mapel gitu ya. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu guru yang lain sedang ada pembelajaran di kelas, tapi tidak apa-apa, tidak akan mengurangi rasa kehikmatan acara ini. Nah, di sini saya selaku peserta PKG PJOK akan melaksanakan rencana tindak lanjut dari rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Nah, di sini saya Gipi Garsipa, berasal dari SMN 7 Garut. Insya Allah akan membuat sebuah program yang akan berpusat pada peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya, nah di sini rencana program pembelajaran berbasis proyek ini namanya itu Respons Mantuga, ya. Respons Mantuga ini berkepanjangan dari rangsang edukasi sekolah melalui program olahraga nasional bersama SMN 7 Garut. Di sini saya membuat proyek ini menekankan pada pendidikan kebugaran, ya. Jadi untuk respon ini saya itu membuat sebuah rancangan pendidikan kebugaran pada peserta didik yang mana mereka melakukan pendidikan kebugaran tersebut di rumah ataupun di sekolah. Ya, nanti untuk lebih jelasnya akan di slide berikutnya. Nah, di sini untuk latar belakang saya mengambil respons Mantuga tersebut. Di sini itu ada poise, ya, ada poise, ada choice, dan ada ownership. Untuk poise itu, saya pernah mendengarkan atau suara-suara keluhan dari beberapa guru mata pelajaran, guru mata pelajaran yang lain terkait dari kebugaran siswa. Termasuk mungkin Pak Yanto pernah bicara, itu mah guru olahraga tidak betul, katanya dia bodak banyak yang pingsan. Nah, itu menjadikan suara atau voice yang saya tampung gitu. Kemudian saya beberapa kali mendapatkan atau mendapat video terkait riset lembaga terkait tentang kebugaran peserta didik. Jadi hasil riset kebugaran peserta didik di Indonesia itu setelah COVID-19 itu sangat menurun drastis. Ya, kemudian yang ketiga, pernyataan langsung dari peserta didik itu sendiri. Jadi ketika saya pembelajaran, saya menyatakan riset ini dan mereka pun mengiyakan bahwa hasil riset tersebut memang iya Pak, kami setelah COVID itu jarang bergerak. Jadi kebugaran kami itu sangat menurun. Menurut saya pernah dengar itu, menurut riset itu, manusia itu minimal bergerak itu 5.000 langkah per hari. Sedangkan peserta didik itu datang sekolah pakai motor. Di sekolah itu pembelajaran olahraga itu hanya 3 jam pelajaran dalam 1 minggu. Sedangkan mereka itu butuh bergerak itu 5.000 langkah per hari. Bagaimana mau bugar gitu. Ya. Kemudian di sini ada choice. Ya, choice di sini adalah pilihan. Peserta didik itu memilih tugas pendidikan kebugaran itu sebagai bentuk menjaga sampai meningkatkan kebugaran mereka. Di sini saya tidak langsung mengarahkan peserta didik untuk ini harus pendidikan kebugaran, ini harus SEM, tidak. Justru mereka yang memilih sendiri. Ya udah Pak, Bapak buatkan saja kami tugas agar kami bisa bergerak di rumah dan di sekolah gitu. Jadi ada Ada timbal balik, bukan timbal balik ya. Ada respon peserta didik yang mau mereka itu dibimbing untuk bergerak setiap hari gitu. Ya. Udah ownership di sini, ownership itu adalah kepemilikan. Peserta didik di sini memahami
ketika mereka memiliki itu, kudu kumaha sih mereka merasa memiliki. Yang pertama saya tanamkan itu manfaat dari pendidikan kebugaran ini, bagaimana sih manfaat terhadap mereka. Kemudian apa? Mereka ini untuk kebugaran itu menjadi kebutuhan mereka tiap hari, karena ketika kebugaran itu dibutuhkan, maka mereka akan merasa memiliki terhadap tugas tersebut. Ya. Untuk selanjutnya di sini ada tujuan rencana program. Ya, tujuannya itu peserta didik itu memahami konsep kebugaran jasmani. Ya, tujuan yang saya harapkan pada program ini, yang pertama peserta didik dapat memahami konsep kebugaran jasmani, kemudian peserta didik mampu membuat program latihan, yang ketiga peserta didik melaksanakan program yang telah mereka buat. Jadi tugas ini bukan saya, silakan hari ini kalian push up 100, tidak. Jadi mereka itu riset dulu untuk meningkatkan kebugaran atau menjaga kebugaran jasmani itu bagaimana gitu. Ya. Jadi mereka membuat dulu rancangan programnya yang harus mereka laksanakan dalam 1 minggu sekali. Kemudian yang terakhir itu mereka itu membuat laporan. Makanya di sini saya membuat di KBS ini, karena di sini buat laporan itu saya tidak bisa sendiri, karena di sini perlu ada guru bahasa Indonesia, kemudian untuk grafik itu guru matematika, untuk guru PJOK jelas. Itu karena di sini tentang kebugaran itu guru PJOK. Ya. Selanjutnya untuk capaian. Capaian, langkah, dan hasil programnya bagaimana sih? Nah, untuk capaian ini pembelajaran dan pelaksanaan aktivitas fisik. Ya, capaiannya yang saya harapkan. Kemudian pengukuran kebugaran jasmani itu mereka meningkat. Dan pemahaman konsep-konsep terkait kebugaran jasmani dalam bentuk program latihan tadi. Kemudian langkahnya, insya Allah saya berkolaborasi dengan pihak sekolah, kemudian bidang kurikulum, rekan-rekan guru PJOK, dan guru-guru yang lain yang bisa terlibat dalam program tersebut. Contoh tadi guru bahasa Indonesia, mungkin guru matematika, guru biologi terkait kebugaran tersebut. Nah, untuk hasil programnya di sini yang paling saya tekankan itu adalah peserta didik mampu mempresentasikan program tersebut dan melaksanakan program latihan tersebut. Itu, ya. Nah, untuk struktur program di sini itu adalah skala programnya itu ada di peserta didik kelas 12. Mungkin di sini kelas 12 yang saya ajar, karena saya tidak bisa menitipkan program ini kepada guru PJOK yang lain, karena ini pun masih dalam tahap rancangan dan tahap permulaan gitu. Kemudian untuk pengaturan programnya di sini, peserta didik itu bisa melaksanakan di sekolah, di rumah, ataupun di sarana olahraga yang lainnya. Jadi untuk program latihan di sini, Bapak Ibu, saya misalnya 1 minggu ini siswa A, Pak, saya mau untuk hari Selasa mau futsal, hari Kamis mau sepak bola, hari Jumat mau lari, misal. Minimal mereka itu dalam 1 minggu itu ada 3 atau 4 hari untuk bergerak, untuk melaksanakan kegiatan olahraga. Pak, memang itu bisa futsal, itu bisa ini. Mereka itu bisa saja melaksanakan olahraga, misal jalan. Tadi minimal 5.000 langkah. Kemudian mereka juga bisa push up, sit up gitu dalam program latihannya gitu. Kemudian mitra dan komunitas belajar itu adalah seluruh warga SMA 7 Garut. Gitu ya. Selanjutnya untuk kapasitas yang dimiliki jelas kita memiliki sarana olahraga yang cukup. Misal ada beberapa lapangan yang tersedia di sekolah ini. Kemudian peralatan untuk permainan juga insya Allah ada tersedia meskipun tidak banyak. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam ini, pemanfaatan sumber daya di sini, siswa itu ketika melaksanakan kebugaran, aktivitas gerak, aktivitas olahraga itu bisa melaksanakan di sekolah, di rumah, atau memanfaatkan lapangan seperti lapangan desa, gor di desa gitu masing-masing gitu. Ya, karena di Bungbulang itu sangat banyak sekali sarana olahraga. Ya, kemudian untuk rencana evaluasinya. Nah, untuk sumber informasi jelas dari
peserta didik, kemudian rekan sejawat. Karena kenapa rekan sejawat di sini dimasukkan? Karena saya tidak bisa sendiri untuk melaksanakan program ini karena ketika program ini berjalan takutnya ada masukan, ada kesalahan gitu. Jadi saya harus terus berkolaborasi dengan yang lain, terutama dengan guru mapel juga terkait statistiknya, terkait guru bahasa Indonesia, terkait pelaporannya, susunan laporannya seperti apa gitu. Ya. Kemudian untuk metode pengumpulan data di sini, saya biasa akan melaksanakan refleksi kepada peserta didik. Jadi setiap minimal 1 bulan, maksimal 1 bulan, minimal 1 minggu sekali, bagaimana sih progres latihan mereka dalam program untuk kebugaran ini, ya. Kemudian selain refleksi, mereka juga mau dibuatkan video dalam kegiatannya tersebut. Nah, insya Allah bisa saya evaluasi terkait kegiatannya, kemudian dengan mapel dan wali kelasnya. Yang terakhir, di sini ada pemilihan partisipan. Peserta didik ini mampu terlibat aktif dalam program, ya. Guru PJOK yang ngajar dan anggota komunitas belajar yang berpartisipasi. Jadi untuk partisipannya tentu di sini kalau diseluruhkan itu seluruh warga SMA 7 Garut. Ya. Kemudian di sini, di setiap program itu tentu ada tantangan, hambatan atau mungkin hal yang tidak bisa dilaksanakan. Misalnya cuaca, kemudian atau bencana alam dan segitu. Nah, di sini kemungkinan tantangan yang saya bayangkan, karena ini kan rencana, jadi rencana itu belum terlaksana dan akan dilaksanakan. Yang kekhawatiran saya pada rencana ini itu ada 3 mungkin ya. Yang pertama itu kurangnya partisipasi aktif dari peserta didik. Karena ini saya tidak bimbing langsung dari awal sampai akhir, kemudian kegiatan di rumah dan kegiatan di sekolah tidak bisa saya pantau seluruhnya. Mungkin ada beberapa peserta didik yang kurang partisipatif mungkin ya. Kemudian di sini ada terbatasnya waktu pelaksanaan program latihan tersebut. Karena gini, terbatasnya di sini karena kita kan pulang itu jam 4. Jam 4, mungkin mereka atau peserta didik itu ketika pulang ke rumah langsung tidur atau pulang ke rumah langsung scroll HP. Mungkin itu tantangan yang akan dihadapi ke depannya itu. Nah, tantangan itu terbatasnya waktu pelaksanaan mereka. Karena ketika kita berolahraga malam, setelah maghrib itu olahraganya malam, itu tidak baik juga terhadap pertumbuhan kembang mereka. Kemudian kesulitan koordinasi dengan rekan sejawat atau komunitas belajar di sekolah. Nah, di sini juga kesulitannya itu karena kita itu dalam satu sekolah itu berbeda jam pelajaran. Ketika saya kosong ada ruang untuk kolaborasi, kemudian rekan sejawat tidak bisa, atau dengan komunitas belajar sekolah yang lainnya juga seperti itu, ya. Itu mungkin pemaparan dari rencana tindak lanjut program respons tugas tersebut. Apa ketika ada yang tidak dipahami, silakan bertanya. Yo. Nah, jadi untuk program di sini saya itu masuk di kelas, kemudian mereka itu yang buat program latihannya masing-masing. Jadi untuk ada setoran, minimal 1 bulan itu mereka menyetorkan kepada saya, Pak, ini hasil kegiatan saya selama 1 bulan. Misalnya siswa B itu dalam 1 minggu itu programnya, Pak, saya mau kardio. Kardio itu di sana ada bisa lari, kemudian bisa sepak bola, bisa futsal gitu. Dalam 1 minggu itu mereka bisa menyusun sesuai kemampuan mereka. Yang sudah jadi atlet sepak bola, misal Pak Bima sudah ada program latihan dari klub, silakan itu yang dipakai, gak apa-apa. Kemudian Pak, da Bima rebahan wae susah ngilu ka mana, silakan mereka misal menyantumkan hari Senin saya mau jalan dari Ciloa sampai sekolah misal. Itu sudah menjadi program latihan mereka. Kemudian hari Rabunya, Pak saya ada teka mana, mau push up di rumah 5 seri misalnya teh. Sebanyak 5 seri dan istirahatnya 30 detik misalnya teh. Itu juga menjadi program latihan mereka. Itu. Jadi setiap sebulan sekali itu saya cek, lihat. Oh iya mereka ada nih laporannya, kegiatannya.
dalam bentuk video, kalaupun tidak bentuk video, ketika mereka melaksanakan program latihan tersebut, itu akan ada dampak dan efeknya. Apa? Ketika saya, ya udah, coba kamu udah programnya udah bagus nih, udah melaksanakan, cobalah kalian push up saja. Ketika di push up 30 detik itu, mereka kelihatan yang mereka melaksanakan program latihan dan yang tidak. Itu mungkin untuk program respons Mantuga ini, karena terlalu banyak keluhan terkait peserta didik sekarang itu kurang bugar. Memang tidak dipungkiri, kami selaku guru PJOK hanya mengajar 3 jam dalam 1 minggu itu tidak akan membuat mereka untuk bugar gitu. Dan riset dan penelitian juga sudah menyatakan seperti itu. Terus apa tugasnya guru olahraga? Di sini saya, khususnya guru olahraga ini, mau memberikan tugas. Untuk tugas di sini kami sudah bukan tidak zaman ya. Kalau tugas hanya mengerjakan LKS, mengerjakan tugas buat tulisan atau apa, saya rasanya sudah tidak asing lagi lah. Jadi saya buat tugasnya tersebut ke tugas gerak gitu. Itu mungkin terima kasih paparan dari saya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas waktunya. Bila terpilih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.